Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana membahas tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi, kemudian psikosomatis, dan sampai ke panik, dan seperti itu teman-teman semua. Nah, di cuaca yang cerah ini, saya akan memberikan atau hanya sekedar menemani kalian yang masih di dalam kecemasan berlebih yang intens seperti itu teman-teman. Dan saya di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang atau membawakan sebuah pengalaman, sebuah materi lah seperti itu, yang dimana pengalaman saya terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi atau gangguan lambung, seperti itu. Dan mungkin sedikit motivasi atau doa untuk kalian semua di kesempatan yang cerah ini. Baik, seperti biasa saya berada di luar ruangan ya, khususnya keluar dari zona ternyaman saya, keluar dari zona tiduran, berbaringan di rumah, diam di rumah, rasakan sensasi. Saya keluar lagi dari zona itu, dan alhamdulillah lambat laun, sedikit demi sedikit, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman semua. Dan sensasi yang saya rasakan sangat-sangat jauh berkurang, sangat-sangat jauh. Dan alhamdulillah semakin hari saya semakin membaik, dan semakin hari saya semakin bahagia teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum melanjutkan topik pembahasan atau melanjutkan pembahasan kita kali ini, dan saya mohon teman-teman semua untuk di-subscribe dulu ya video saya. Untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe, karena apa? Karena yang namanya subscribe tidak melakukan biaya seperti itu teman-teman, tidak melakukan register atau pendaftaran, yang ikhlas saja seperti itu. Kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan video terbaru saya, akan ada pemberitahuan kepada kalian. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan sangat bermanfaat untuk khususnya saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua. Dan selanjutnya teman-teman, jika ada pertanyaan tolong diisi di kolom komentar, dan insya Allah saya akan bahas atau saya akan jawab sepengalaman saya dan sebisa saya seperti itu. Dan sekali lagi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikolog, saya bukan ahli psikiater, dan saya bukan ahli seperti itulah. Namun saya di sini hanya seorang yang mengalami atau pengalaman di anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi, gangguan lambung, sampai ke panic attack seperti itu teman-teman semua. Nah, dan yang terakhir mungkin saya untuk berminta tolong tonton dari awal sampai akhir videonya. Siapa tahu ada bagian-bagian yang terpenting untuk kalian pelajari melalui pengalaman saya teman-teman semua. Dan jika sangat bermanfaat video saya atau dukungan saya, motivasi saya ucapkan alhamdulillah, karena saya ikhlas berbagi pengalaman atau berbagi motivasi atau berbagi
sedikitnya ilmu mungkin untuk kalian semua bagaimana cara menghadapi anxiety disorder, kemudian gangguan lambung, psikosomatis dan lain sebagainya, teman-teman. Dan jangan lupa ya, tolong di-subscribe juga teman-teman. Nah, baik, kembali ke pembahasan. Saya terus terang di kehidupan saya dulu, saya dari pola makan yang berantakan, kemudian apa saja seperti pedas, saya hampir tiap hari makan. Kemudian rujak atau petis ya, seperti itu saya selalu mengkonsumsi seperti itu. Asam, buah-buah asam kayak gitu. Dan saya tidak sadar lambat laun itu semua mengakibatkan anxiety disorder dan gangguan lambung. Nah, selain di pola makan seperti itu, melanjutkan jam makan saya yang tidak teratur. Pagi makan misalkan, siang tidak, sore tidak, malam sebelum tidur makan dulu. Jadi tidak teratur lah. Pagi-pagi kadang-kadang saya tidak makan, pagi-pagi hanya merokok, ngopi seperti itu. Kemudian makan makanan yang berlemak, gorengan seperti itu, dan lupa waktu untuk makan dan selalu fokus untuk bekerja seperti itu pola makan yang mungkin bukan untuk ditiru teman-teman semua. Dan yang kedua dari pola hidup saya yang selalu bisa dikatakan kurang bersyukur. Hidup saya yang selalu seenak dan semau pikiran saya, malam main game, gadang sampai lupa waktu tidur, lupa waktu istirahat. Dari misalkan sudah isya bukan langsung tidur atau istirahat gitu, malah ngambil HP, kemudian main game, main sosmed, YouTube dan lain sebagainya, sehingga lupa waktu untuk istirahat badan ini teman-teman. Kemudian di pola pikir saya selalu berpikir dunia terus. Saya berpikir uang, yang penting uang dan bagaimana cara mendapatkan uang supaya saya bahagia. Nah, waktu itu saya kerja sampai dari pagi, lupa makan sampai lupa istirahat, kerja hanya memikirkan hanya memikirkan duniawi, hanya memikirkan uang seperti itu. Itu pola pikir yang mungkin amburadul kalau bahasa Sundanya. Itu mungkin pola pikir yang bukan untuk patut dicontoh teman-teman. Pola pikir yang rusak lah. Jadi berpikiran tuh bagaimana cara menjalani hidup ini dengan uang seperti itu. Lupa akan ibadah seperti sholat. Terus terang saya kalau bahasa Sundanya belang betong, sholat suka dilewat, sholat wajib, apalagi sholat sunnah seperti itu. Itu pola pikir yang mungkin saya harus tinggalkan selama ini. Dan pola perilaku juga, pola sifat yang semau-maunya saya, keegoisan, kengototan. Jika harus A dan itu harus A, misalkan ini pendapat saya gini, itu harus sesuai pendapat saya. Jadi tidak pernah mendengarkan pendapat orang lain dan selalu egois, ingin menang sendiri teman-teman. Seperti itu pola-pola yang mungkin sangat berpengaruh untuk kesehatan mental kita, apalagi kesehatan untuk di tubuh kita sendiri, jasmani. Lambat laun itu menjadi beban tersendiri di pikiran bawah sadar. Mungkin terlalu capek kerja dan dunia yang saya kejar, sehingga bekal untuk di akhirat saya tinggalkan seperti itu. Lambat laun kesini ada suatu beban dari pekerjaan yang mungkin saya sangat terbebani waktu itu, sehingga menimbulkan panic attack, menimbulkan langsung panas dingin, nyesek, langsung ingin ke UGD dan lain sebagainya lah teman-teman, tidak harus dibahas seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
teman-teman semua untuk menghilangkan rasa-rasa sensasi sehingga dapat menimbulkan kelayangan, panas dingin, sesak napas, kemudian was-was, cemas, dan lain sebagainya. Nah, itu semua gampang teman-teman, simpel. Itu semua harus dirubah dari pola-pola tadi yang tidak benar, itu dirubah teman-teman. Dari pola makan, lupa jam makan itu dirubah. Seperti lupa jam makan tuh misalkan kita harus teratur lah seperti itu. Minimal 3 kali sehari dah makan. Dan jangan dilewat ya, apalagi kalau udah kena gangguan lambung ini teman-teman, jangan dilewat jam makan, kemudian menu makannya yang sehat-sehat, yang bergizi, berprotein seperti itu. Karena mengapa orang anxiety atau kecemasan berlebih, sering was-was, sering cemas, nah sehingga menimbulkan asam lambung yang tinggi seperti itu. Nah, otomatis energi kita sebanyak apapun yang kita makan, konsumsi, itu tidak akan menjadi energi yang kuat untuk tubuh kita, sehingga kita sering mengalami lemas, letih, lesu karena sering kita was-was, cemas seperti itu. Dan ya, asam lambung emang bermanfaat untuk melakukan atau pembusukan makanan seperti itu, emang bagus. Tapi kalau misalkan kadar asam lambungnya yang tinggi, pH-nya yang terlalu asam, ataupun selalu asamnya yang kelebihan, itu tidak baik juga teman-teman, seperti itu. Nah, itu salah satunya dari pola makan yang harus bergizi. Dan jika kalau misalkan ada yang tidak cocok mengakibatkan kembung atau bega, udah jangan dilanjutkan ya teman-teman semua, seperti itu. Kemudian jam makannya harus dijaga, jangan sampai telat, minimal 3 kali seperti itu makannya teman-teman. Dan kemudian yang keduanya, pola pikir kita yang terlalu memikirkan sensasi, terlalu memikirkan penyakit, terlalu memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan seperti itu ya, tolong harus dijauhkan dulu. Kita alihkan ke pemikiran-pemikiran yang positif, keluar keluar rumah, menyatu dengan alam seperti ini teman-teman. Kemudian mengalihkan pikiran lah yang tadinya negatif, selalu berpikiran was-was, selalu berpikiran penyakit, kita alihkan ke alam seperti ini. Dan usahakan untuk saling interaksi dengan warga, kemudian dengan tetangga, saudara, selalu interaksi. Supaya apa? Supaya menghilangkan rasa sensasi itu sendiri. Ntar terkikis juga rasa sensasi itu, ntar juga hilang teman-teman semua. Aduh, pegal nih. Pola pikir yang selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan terlalu berat lah, seperti itu harus dijauhkan teman-teman. Jadi kita harus berpikir positif untuk mempercepat pemulihan kecemasan kita, seperti itu. Kemudian di pola hidup yang tadinya emang yang namanya anxiety itu pasti kurang tidur, susah untuk tidur. Nah, usahakan teman-teman semua untuk sebelum tidur, pokok intinya beribadah lah, intinya terus gitu beribadah, sholat wajib, sunat seperti itu. Dan jangan tinggalkan selalu. Untuk laki-laki misalkan kalau sholat wajib itu harus berjamaah ya, tiap waktu berjamaah, insya Allah lambat laun. Terus terang saya juga dulu emang susah untuk melakukan itu semua, tetapi belajar dari nol, belajar dari titik yang mungkin susah untuk kita jalani, lambat laun pasti akan menghasilkan seperti itu saya buktikan. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali teman-teman semua. Alhamdulillah sangat membantu untuk pemulihan kesembuhan kita teman-teman semua. Itu pola hidup yang tadinya selalu begadang, usahakanlah untuk tidak seperti itu. Untuk sudah isya langsung baringan, langsung istirahat, nanti juga akan terbawa ngantuk dan tidur teman-teman, seperti itu. Jika yang masih susah untuk tidur, di YouTube banyak video relaksasi, baik itu dari suara hujan, suara air dari pancuran seperti itu dan lain sebagainya. Banyak audio relaksasi dan
audio murotal atau ngaji seperti itu dengarkan saja dan kita fokus ke situ, jangan fokus ke hal-hal yang lain. Insya Allah kalau dibiasakan lambat laun kita akan tidur lelap. Nah itu kuncinya itu jika ada ada yang kurang sehat, ada yang rusak ya di tubuh kita, itu secara perlahan dengan tidur, dengan istirahat tubuh itu sendiri, sel-sel itu akan memperbaiki tubuhnya sendiri teman-teman semua, seperti itu. Jadi kuncinya banyak-banyak istirahat dan jangan selalu begadang. Itu salah satu kunci anxiety disorder dan kecemasan berlebih, asam lambung yang tinggi. Itu salah satunya teman-teman semua. Dan kemudian yang terakhir, pola perilaku kita yang tadinya ngototan, selalu egois, kita harus rendah hati, kita harus mau menerima apa keputusan orang lain, yang penting tidak merugikan kita. Yang merugikan kita itu seperti apa ya, kita harus berpikir jangan terlalu egois lah, jangan terlalu ngototan. Jadi kita harus sadar diri, oh saya punya ansi nih, berarti saya harus selalu mengalah demi kemenangan. Mengalah demi menang lah, itu alasan terpenting saya dalam hidup. Jadi teman-teman, jadi harus sadar diri dan mau menerima seperti itu. Nah, dan yakin ini semua anxiety disorder atau kecemasan berlebih, gangguan lambung, dispepsia atau itu kemudian psikosomatis, itu semua sehingga mengakibatkan gangguan mental, itu semua akan berlalu teman-teman, asalkan kita mau keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman tuh jangan terlalu berdiam diri di rumah dan rasakan penyakit sehingga menimbulkan was-was lagi, cemas lagi. Nah, cemas itu akan menghasilkan apa? Asam lambung yang tinggi. Asam lambung yang tinggi menghasilkan apa? Menghasilkan banyak sensasi. Seperti apa? Kelayangan, kemudian dingin, keringat dingin di tangan, di telapak tangan, di tubuh, dan lain sebagainya. Banyak sepertinya 1001 sensasi. Kuncinya apa? Seperti biasa, menurut pengalaman saya dan menurut pandangan saya, pada dasarnya, pada intinya, pola pikir, pola stres yang harus dijaga, karena itu semua yang mempengaruhi dan mempercepat pemulihan ya teman-teman. Kata saya, percuma semua pola dijalani, kemudian ada satu pola stres belum bisa kontrol, itu akan kambuh-kambuhan ya teman-teman. Jadi percuma pola makan sudah dijaga tetapi masih kumat-kumatan. Ada salah satu yang menyebabkan apa, yaitu pola pikir atau pola stres yang tidak bisa kita atur. Dari begah, misalkan makan udah dijaga nih tapi masih begah, apa ya? Nah, di situ kita harus berpikir, setiap hari kita mengalami cemas tidak? Setiap hari kita mengalami was-was tidak? Kalau misalkan mengalami itu semua, nah berarti dari situ faktornya, dari pikiran teman-teman yang selalu memikirkan penyakit dan memikirkan masalah yang terlalu berat, seperti itu. Nah, pola itu yang mengakibatkan banyak sensasi, bermula dari pikiran. Pikiran mengakibatkan cemas, was-was, bimbang, gelisah, itu semua yang dirasakan. Nah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan asam lambung tinggi, baik asam lambung yang tinggi maupun pH asam lambungnya yang sangat asam. Nah, itu yang namanya berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Meskipun itu baik, makanan baik, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik. Nah, balik lagi, jika pH-nya terlalu asam, berlebih, dan asam lambung yang terlalu banyak atau berlebih, itu mengakibatkan banyak sensasi, banyak gangguan, panas di dada, tenggorokan mengganjal, kelayangan, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi, itu sebabnya apa? Sebabnya pola pikir yang harus kita rubah. Bagaimana caranya? Ya, contohnya bagaimana caranya supaya kita setiap harinya selalu bahagia, selalu ada hobi yang menyenangkan. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kita harus ada hobi yang menyenangkan, dan lambat laun semua sensasi terkikis. Lambat laun itu semua akan hilang teman-teman. Nah, seperti itu. Udah 20 menit nih. Oke teman-teman semua, saya tidak akan lama. Dan sekarang hari Jumat, mungkin saya harus Jumatan. Dan teman-teman lambat laun yakin
pasti apa yang kalian rasakan akan berkurang, dan saya merasakannya akan terkikis. Dan harus konsisten juga untuk terapinya juga ya teman-teman, kesehatannya dijaga, pola pikirnya dan lain sebagainya. Dan doa saya terbaik untuk kalian yang masih mengalaminya, saya doakan cepat sembuh, cepat pulih, dan apa yang saya bagikan kepada kalian, doa saya mudah-mudahan bermanfaat. Dan tolong di subscribe, kemudian bagikan link di sosmed kalian, mudah-mudahan itu semua jadi lahan ibadah khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian, dan dapat mempercepat pemulihan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman semua selalu semangat dan yakin kesembuhan akan menyertai kita. Semangat, sehat mental jiwa. Hayu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.